Perkenalkan, nama saya Awani Chunwarubu dari Universitas Nias, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang tanda baca, definisi tanda baca, jenis-jenis tanda baca, fungsi dan serta contohnya. Langsung saja kita akan masuk pada pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan dalam sebuah tulisan, seperti contohnya itu seperti titik, koma, titik dua, dan lain sebagainya. Adanya tanda baca untuk memahami suatu makna atau suatu tulisan, untuk memudahkan kita dalam menentukan kata, dan tanda baca untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda pada suatu pembacaan. Di sini saya akan menjelaskan ada 15 jenis-jenis serta fungsi contoh tanda baca. Yang pertama yaitu titik. Terlebih dahulu terdapat dua jenis tanda baca yang sering digunakan dalam berbagai tulisan, yaitu tanda baca titik dan koma, di mana kalau kita ketahui kedua tanda baca ini selalu kita temukan di mana kita sering membaca sebuah buku. Jadi kedua titik ini sangat berpengaruh atau sangat berdominan ketika kita membaca suatu buku, atau sering kita jumpai dimanapun kita melihat suatu tulisan atau kata. Yang pertama tadi itu titik. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri suatu kalimat dan dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contohnya itu kata adik saya lagi makan, maka di situ akan akhir kata makan dikasih tanda titik. Yang kedua itu tanda koma. Tanda koma sering digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembaling dan digunakan untuk memberikan jeda. Ini adalah fungsinya, itu memberikan jeda ketika kita membaca, ketika kita melihat suatu kalimat. Contohnya itu adalah saya menyalurkan bantuan PKH, BLT, dan sembako. Maka di situ terdapat penjedahan suatu kata atau kalimat. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma ini yaitu yang pertama dulu, yang di atasnya itu titik dan di bawahnya koma, dan dapat dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya malam makin larut, maka di situ akan digunakan tanda titik komanya. Pelajar belum siap selesai juga. Nah, yang keempat itu tanda titik dua. Tanda titik dua ini sangat sering kita jumpai ketika kita ada poin-poin kalimat. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti pada akhir satu pertanyaan. Kita memerlukan perabot rumah tangga. Contohnya itu kita memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, maka di perabot rumah tangga itu kita gunakan titik dua. Maka kita lanjutkan itu kursi, meja, dan lemari. Yang kelima itu tanda hubung. Tanda hubung ini berbentuk garis miring, ukurannya kecil, tidak panjang, yang digunakan untuk menyambungkan suku-suku kata dan kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya di samping cara-cara lama itu ada juga yang baru. Yang keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah sama dengan bentuknya tanda hubung,
di mana tanda pisah ini juga sedikit agak panjang dibandingkan dengan tanda hubung. Tanda pisah untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya itu adalah kemerdekaan bangsa itu yakni akan tercapai. Yang ketujuh yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat terputus. Contohnya yaitu kalau begitu maka seterusnya akan dilanjutkan dengan kata yang terputus-putus. Maria, marilah kita bergerak. Yang kedelapan yaitu tanda baca tanda tanya. Tanda tanya sering kita gunakan atau sering dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kamu lagi ngapain? Maka disitu akan dituliskan tanda baca. Atau contoh lainnya itu, kamu sedang lakukan apa di sana? Maka disitu akan dituliskan tanda tanya. Yang kesembilan, tanda seru. Tanda seru adalah sering dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau pemerintahan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alahkan seramnya pengertian itu, atau alahkan seramnya peristiwa itu. Maka di situ akan dituliskan setelah peristiwa itu maka dituliskan tanda seru. Ke-10, tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Fungsinya itu mengapit tambahan keterangan dan penjelasan. Contohnya itu, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK dalam huruf besar, maka dalam kurung ditulis buka kurung, kepanjangannya itu daftar, I-nya itu isian, dan K-nya itu keterangan, maka tutup kurung. Itulah contoh dari tanda kurung. Ke-11 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koneksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, sang purba setelah men itu ada mendengar, setelah kata men itu ada kata d, maka di situ akan dituliskan atau menunjukkan ada terdapat kata atau terdapat tanda baca kurung siku. Maka di situ akan mendengar, maka D-nya akan dikasih tanda kurung siku bunyi gerimis. Dan selanjutnya itu tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk penandaan kalimat percakapan dalam suatu naskah atau cerita atau kalimat yang menandai pernyataan penting. Contohnya yaitu, saya belum siap. Maka kata saya belum siap itu akan diberikan tanda baca kutip atau petik kata mira, tunggu sebentar. Maka di situ juga diberi juga kata atau tanda petik. Ke-13 yaitu tanda petik tunggal. Fungsinya itu sama aja mengapit, tapi yang dipakai untuk petikan yang terkhusus di dalam petikan nilai. Contohnya, tanya besar. Tanya besar, ikan dengar bunyi, atau akan kering. Yang ke-14 yaitu tanda garis atau miring.
tanda garis atau miring ini sering dialihkan atau fungsinya itu untuk pengalihan kata atau kalimat atau yang dan fungsinya itu dalam penandaan masa 1 tahun. Contohnya itu ketika kita membuat surat, contohnya itu nomor 7 garis miring PK garis miring 2022. Maka garis miring ini sering kita gunakan atau sering kita tulis di berbagai ketika kita membuat surat, ketika kita menulis nomor surat, lampiran surat. Dan yang ke-15 yaitu untuk kata tanda penyekat atau l'apostrof. Tanda ini untuk menunjukkan atau menghilangkan bagian kata angka yang bertahun-tahun. Contohnya Ali, kan, kurati, kan, akan. 1 Januari kata atau tanda penyekatnya itu dikasih di atas Januari 80, maka 1988. Demikianlah yang bisa saya paparkan atau jelaskan mengenai tanda baca. Segala kekurangan dan kesilapan dalam menjelaskan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.